Baik, Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Kita sampai ke surat Ali Imran ayat 10 ya. Pertemuan ke-44 ini tanggal 19 Oktober 2023. Semoga ngaji kita ini, Bapak Ibu, kita niatkan mencari ridhonya Allah. Semoga mendapatkan cintanya Allah. Allah membimbing kita untuk lebih memahami, lebih menghayati, dan bisa lebih mengamalkan Al-Quran dan apa yang terkandung di dalamnya. Ala hadhin niyya kulli niyatin salihah li ridha'illah wa li syafaati Rasulillah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Sayyidina Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirrah, summa ila wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, summa ila hadrat jami'il masyayikhina lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. Silakan Anda buka halaman 252 surat Ali Imran ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablikum kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth ula dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir pada Allah dan menolak kitab-kitab dan rasul-rasulnya, serta terus melakukan pembangkangan terhadap Allah karena silau pada harta dan keturunan mereka yang mereka miliki, lantughniya anhum, tidak dapat menolak dan menyingkirkan dari mereka di kehidupan akhirat, amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, harta benda dan anak-anak mereka dari murka Allah sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan selalu membangkang, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Tubuh mereka adalah bahan bakar neraka, penyesalan dan kekecewaan, nar narul hasra wal khudlan, sesuai keadaan mereka di kehidupan dunia. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim, seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka, seperti kaum Ad dan Samud. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami yang menunjukkan ke tauhid kami yang diturunkan kepada Rasul kami yang kami angkat sebagai khalifah. Oleh karena itu, fa'akhadhahumullah, Allah menyiksa mereka dengan namanya Al-Muntaqim, yang Maha membalas. Bidunubihim, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan berupa pendustaan, pengingkaran, pembangkangan, dan kesombongan. Sehingga Allah membinasakan mereka di kehidupan dunia, lalu Dia membakar mereka dalam api neraka di kehidupan akhirat. Itulah balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Wallahu syadidul iqab, dan Allah yang Maha Kuasa dan Maha mengatur sesuai yang Dia kehendaki, sangat keras siksanya terhadap siapapun yang membangkangkan menyombongkan diri. Qul lilladzina kafaru, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna atas nama kami, kepada orang-orang yang kafir terhadapmu dan terhadap kitab-kitab yang kau bawa sebagai pemberitahuan kepada mereka tentang apa yang akan Allah timpakan kepada mereka. Satughlabuna wa tusyaruna, kamu pasti akan dikalahkan dengan keperkasaan dan murka Allah di hari pembalasan dan akan digiring di hadapan Allah. Kamu akan dihisab di hadapannya atas semua yang terjadi padamu di kehidupan dunia. Setelah itu kamu akan digiring ila jahannam, ke neraka jahannam, yaitu neraka kejauhan dan kekecewaan sebagai orang-orang terusir dan terbuang. Wa bi'sal mihad, itulah tempat yang seburuk-buruknya, di mana kamu akan tinggal di dalamnya disebabkan kesombonganmu terhadap para nabi dan sikapmu yang selalu kufur dan sesat setelah munculnya ayat-ayat keimanan dan tanda-tanda hidayah. Qad kana lakum, sesungguhnya telah ada bagimu, wahai orang-orang sesat, dalam lembah Nestapa, Birul Hirman, ayatun fi fi'atainil taqota, tanda jelas yang menunjukkan ke arah hidayah yang hakiki pada pertemuan dua golongan ketika mereka telah bertemu. Salah satunya adalah fi'atun tuqatilu fi sabilillah, salah satunya adalah segolongan yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya dan menunjukkan tauhidnya. Wa ukhra kafirah, wa ukhra kafiratum kafiratu yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Wa ukhra kafirah, dan segolongan yang lain adalah kafir yang memerangi para ahli tauhid dengan kesombongan dan pembangkangan. Wahai orang-orang kafir dan pembangkang, meski kalian memiliki jumlah yang berkali-kali lipat dibandingkan kaum mukmin yang bertauhid, meski orang-orang kafir itu memiliki jumlah dan perbekalan perang yang banyak, maka yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, mereka akan melihat para ahli tauhid itu dua kali jumlah mereka dengan mata kepala mereka secara nyata, sehingga mereka pun ketakutan terhadap kaum muslimin disebabkan datangnya dukungan dan pertolongan Allah. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah yang Maha meliputi segala yang terjadi di dalam kerajaannya, menguatkan dengan bantuannya yang Maha perkasa pada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya ikhlas dalam ketaatan dan ketundukan padanya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu, dalam dukungan dan pertolongan serta hal-hal sebaliknya yang dialami kaum kafir, la ibratan li ulil absar,
terdapat pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai mata batin, yang melihat menggunakan pandangan untuk mengambil pelajaran, nadar al-iktibar, dari berbagai hal yang tersembunyi di balik segala sesuatu tanpa memperdulikan gemerlap dunia yang hina dalam bentuk kesenangan dan kelezatannya. Tidak bagi orang-orang yang tenggelam dalam lautan kealpaan dan kecongkaan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan indah, bagus atas atau kesukaan pada pandangan manusia yang tertipu oleh gemerlap dunia, kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini, pada syahwat, hal-hal yang disukai yang yang terbatas hanya pada yang disebutkan berikut ini. Minan nisa'i, suka pada wanita-wanita yang menjadi kesukaan bagi para penyuka wanita, karena wanita adalah pasangan dalam persetubuhan yang menjadi kenikmatan paling besar di antara berbagai kenikmatan jiwa. Wal banin, dan anak-anak untuk pamer, berbangga-bangga dan mengalahkan seteru. Wal konatir, dan harta yang banyak. Wal mungkon toroh, yang berlimpah. Minat zahabi wal fiddoh, dari jenis emas dan perak, karena keduanya merupakan jalan untuk mendapatkan berbagai kesukaan yang secara naluriah selalu membuat hati manusia condong padanya. Wal khoili wal musawwamah, dan kuda pilihan yang jinak dan mereka miliki untuk dikendarai dengan sombong. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak berupa unta, sapi, domba untuk dibawa, dimakan, dijadikan alat pertanian. Wal harf, dan sawah ladang sebagai sumber makanan dan penghidupan. Dalika, itulah maksudnya hal-hal yang disebutkan tadi, mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia yang fana dan akan menghalangi pencapaian ke surga yang menjadi tempat tinggal dan perjumpaan dengan Maha Pencipta dan Maha Penyayang. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar di sisinya bagi siapa saja yang menghadap dan bergerak ke arahnya, tempat kembali yang baik dan tempat berpulang yang baik. Jadi ini beberapa masih relevan sampai sekarang, beberapa mungkin sudah ada hal-hal yang lebih mutakhir, Bapak Ibu. Misalnya kesukaan syahwat ini pertama pada wanita, ya sampai sekarang masih banyak ya suka wanita ya. Yang kedua pada anak-anak, ya jelas seperti itu, kita suka anak-anak kita. Kemudian wal konatir, harta yang banyak berlimpah, jenis emas dan perak. Nah ini sekarang udah nggak emas dan perak lagi, ya emas perak juga juga, cuman sekarang ini bahkan uang kertas pun juga suka kita ya. Termasuk hal-hal lain, mungkin saham dan lain-lain. Sekarang mungkin bentuknya harta tidak emas dan perak lagi, tapi berbagai macam. Wal khairul musawwamah, kuda pilihan. Nah, kalau sekarang mungkin mobil ya, mobil-mobil yang mahal-mahal itu kan. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Ini sekarang ya peliharaan apa ya, termasuk juga makanan ini ya, apa, kuliner. Sekarang hobi kita kan kuliner. Wal harf, sawah ladang sebagai sumber makan penghidupan. Ya ini sumber penghasilan kita. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah tidak mengingkari bahwa memang itulah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah padanya lah sebaik-baik tempat kembali. Jadi memang dunia dipenuhi dengan kenikmatan, hal-hal yang kita sukai, Bapak Ibu. Dan Allah tidak membantah itu, bahwa memang kita suka itu ya. Cuman dikatakan di sini ayat selanjutnya ini, Qul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna pada orang-orang mukmin yang ikhlas dalam beribadah pada Allah, yang menyukai anugerahnya yang berlimpah, yang selalu terbang ke angkasa fananya, yang terus berusaha mencapai kemuliaan dan perjumpaan dengannya, dan yang fana di dalam Allah demi meraih kemuliaan bako karena rantai kerinduan dan cinta tak pernah henti menggerakkan mereka. A'unabbi'ukum, inginkah aku kabarkan padamu, wahai orang-orang yang kebingungan di Sahara Imkan, yang terikat oleh belenggu semesta, yang terpenjara di tengah impitan waktu dan masa, tentang bi khairim min dzalikum, sesuatu yang lebih baik
sekian tingkatan dari yang demikian itu, dari semua tadi, wanita, harta, benda, kendaraan, keturunan, perusahaan mungkin ya. Kok sekarang ini apa awal harf itu sawah ladang mungkin udah bukan masa untuk tanam sekarang ini. Tapi apa? Perusahaan-perusahaan gitu yang kita miliki gitu ya. Yang kita semua senang, ini Allah menawarkan sesuatu yang lebih baik dibanding semua itu, yang kamu cenderung kepadanya dan suka mendapatkannya di kehidupan dunia dan kelak akan mendatangkan balasan bagimu di akhirat, ketahuilah bahwa lilladzina taqau, untuk orang-orang yang bertakwa di antara kamu dari segala yang diharamkan Allah, yang selalu menghadapkan hati pada Allah di dunia dan tidak pernah melakukan semua yang diharamkan Allah melalui lisan Rasulnya, maka inda rabbihim, pada sisi Tuhan mereka yang telah memelihara mereka dengan taufiknya untuk meninggalkan semua larangan dan menjauhi semua makruh, telah tersedia jannatun tajri min tahtihal anhar, sedia bagi mereka surga-surga makrifat dan hakikat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha, maksudnya sungai-sungai kasyaf dan syuhud. Ini bahkan surga pun di mana yang Abdul Qadir Jailani ini, surga penyimpanan tertinggi bukanlah surga yang isinya berbagai macam kenikmatan itu, tapi surga makrifat, mengenal Allah, itu adalah surga yang paling nikmat ya. Dan di bawahnya sungai-sungai itu, sungai-sungai kasyaf, sungai-sungai terhijabnya rahasia, syuhud penyaksian pada Allah. Wa azwajun, dan istri-istri. Ini istri-istri itu ditafsirkan sebagai amal, amal-amal kita, dan hal itu kondisi batin orang yang dekat dengan Allah ya. Mutahharoh, yang disucikan dan terhindar dari noda kebodohan dan riak, serta bersih dari segala kecenderungan buruk, bid'ah dan hawa nafsu. Waridwanum minallah, dan serta mendapatkan keridhaan yang besar dari Allah untuk mengukuhkan mereka di makom ubudiyah dan ridho sesuai kodok yang telah ditetapkan untuk mereka, sehingga mereka nggak pernah menisbahkan kejadian apapun dengan sebab atau perantara apapun. Bahkan mereka nggak pernah melihat semua perantara, yang mereka lihat hanyalah Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah memberi petunjuk setiap makhluk, maha melihat hamba-hambanya yang ridho kepada kodoknya dan ridho dan diridhoi dalam ketetapannya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, bahkan ketika menafsirkan surga pun, bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, surga yang paling nikmat, yang paling tinggi itu adalah surga tersingkapnya rahasia, kasaf, dan suhud, dan sehingga kita bisa menyaksikan keindahan Allah. Dan kita ridho dan diridhoi oleh Allah, itu adalah kenikmatan yang paling tinggi ya, di makom ubudiyah. Kalau kita ini kan kebanyakan begini, kita ibadah supaya nanti masuk surga. Dan surga kita itu tadi itu bidadari, ya, sungai di bawahnya, kenikmatan makanan lain-lain, itu surga kita. Tapi bagi surganya para ahli hakikat, Bapak Ibu, bukan itu yang mereka tuju. Ya. Bahkan yang dinamakan surga bagi mereka itu ya ketika tersingkapnya rahasia ilahi, ketika kita bisa bertemu sama Allah, kita berdekatan dengan Allah, itulah surga yang sejati. Bukan bidadari dan lain-lain. Ini istri-istri pun di apa dimaknai dengan amal dan hal. Hal itu kondisi batin ya. Amal ya amal kebaikan kita. Kalau orang kan banyak beramal supaya dapat pahala gitu kan. Kalau ini enggak, ya amal kita itu sendiri surganya gitu. Kita diizinkan beramal baik sama Allah, itulah surganya. Bukan kita beramal baik supaya dapat surga. Memang beda, Pak. Para kekasih Allah itu pola pikirnya beda dengan ahli ibadah yang semata-mata kepingin dapat surga. Bagi kebanyakan orang yang ahli ibadah yang ingin surga ini, beribadah, dunia ini kayak penjara, di dunia ini kemudian kita nanti begitu mau surga seperti wah pesta pora gitu ya, dengan banyak wanita, dengan makan yang enak-enak, dengan semua boleh gitu. Bagi para ahli
Hakikat ahli makrifat nggak seperti itu, apa Ibu. Surganya itu ya diizinkan berdekatan dengan Allah. Bidadarinya itu ya amal, bisa boleh beramal baik itu adalah pasangan yang sejati. Dan hal-hal itu kondisi batin, merasakan cinta, kerinduan sama Allah itu ya itulah pasangan kita gitu. Itulah kenikmatan kita gitu. Walid wa minallah, dan keriduan dari Allah itulah tujuan akhir kita. Jadi ridho sama Allah dan kita diridhoi itu adalah kenikmatan tertinggi bagi para ahli makrifat ya. Jadi ya mari kita mulai latihan apa Ibu supaya tidak melihat surga itu sesuatu yang kenikmatan, kayak kenikmatan dunia yang dihalalkan gitu ya. Yang selama ini kita tahan-tahan gitu kan. Waduh, menahan melihat perempuan cantik supaya nanti di surga dapat bidadari yang cantik gitu kan. Kita sekarang puasa supaya nanti di sana bisa berstapora di surga gitu. Kita sekarang menahan diri dari berbuat dosa supaya nanti bisa bebasnya di surga dengan segala macam kenikmatan. Nah, itu surga yang dangkal, Bapak Ibu. Surganya para ahli ibadah yang nggak ngerti makrifat. Kalau para ahli makrifatnya, Bapak Ibu, bisa diizinkan ibadah, itu surga udah. Bisa diizinkan untuk merasakan kerinduan cinta sama Allah, ya itulah bidadari kita. Bisa kasah dan suhud, bisa tersingkap tirai kegaiban dan bisa menyaksikan keindahan Allah, itulah puncak kenikmatannya. Bukan melihat bidadari. Mereka adalah alladzina yaquluna, orang-orang yang berdoa dengan lisan mereka sesuai dengan isi hati mereka dalam munajat kepada Rabb-nya mereka. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman berkat taufikmu kepada keesaanmu, kitab-kitabmu dan rasul-rasulmu. Faghfir lana, maka ampunilah untuk kami dengan kelembutanmu. Dzunubana, segala dosa kami yang muncul dari sifat egois kami. Dan tutupilah aib yang kami miliki sebelum kami meraih kasaf tauhidmu. Waqina adzabannar, dan lindungilah kami dengan kelembutanmu, serta jagalah kami dengan anugerahmu dari segala siksa neraka yang disiapkan bagi orang-orang yang jauh dan tersingkir dari ranah mulia hadiratmu. Jadikanlah kami anugerahmu. Jadikanlah kami dengan anugerahmu termasuk as-sabirina was-sadiqin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar terhadap segala kesulitan, penderitaan yang menimpa mereka di jalan tauhidmu. Was-sadiqin, dan orang-orang yang benar ucapannya dari hati mereka yang tenang dan dengan iman yang jauh dari dusta. Wal qanitin, dan orang-orang yang tetap taat, tunduk, khusyuk padamu dengan lahir dan batin mereka. Wal mungfikin, dan orang-orang yang berinfak hartanya kepada kebaikan, berupa kebaikan yang telah engkau anugerahkan kepada mereka demi keriduanmu, tanpa dinodai dengan tindakan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima. Wal mustaghfirin, dan orang yang memohon ampunan kepadamu dan takut pada murka dan keagunganmu, serta memohon ampunanmu di setiap waktu mereka, khususnya bil ashar, pada waktu dini hari yang sepi dari berbagai hal yang menghalangi tawajuh kepadamu. Mereka adalah orang-orang bersaksi atas keesaanmu dengan syahidallah, dengan kesaksian, bersaksi terhadap zatnya sendiri, annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali dia, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada maujud, tidak ada wujud, tidak ada yang ada, tidak ada benar-benar ada, tidak ada yang akan ada, tidak ada yang senantiasa ada, illahu, melainkan dia yang maha hidup sebenar-benarnya dengan kebenarannya, yang Maha Esa dengan pemeliharaannya, yang Maha Tunggal dengan kesinambungannya, dan tidak ada yang selain Dia.
Dan yang ikut bersaksi terhadap keesaan Allah itu adalah wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Yang bersaksi itu juga para malaikat, yakni terhadap semua nama dan sifat-sifat Allah yang tegak di atas zat tunggal, karena segala sesuatu tegak dengannya dan teguh untuknya. Tidak ada tempat kembali bagi semuanya selain Dia. Dan yang juga ikut bersaksi terhadap keesaan Allah itu adalah ulul ilmi, orang-orang berilmu yang mendapatkan ilmu dari berbagai manifestasi makhluknya, makhluk ciptaan dan makhluk dan dengan citra Allah yang memberi pengaruh kepada makhluk melalui segenap sifat dan namanya. Meski begitu, kesaksian setiap makhluk selalu kembali kepada kesaksiannya. Dan setiap makhluk imam bil qist akan menegakkan, selalu menegakkan dengan sungguh-sungguh keadilan. Maksudnya menegakkan keadilan ilahi yang membentang di berbagai manifestasi semesta, azali dan abadi. Karena la ilaha illa huwal azizul hakim. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada muzhir yang menampakkan yang hakiki, melainkan Dia yang maha perkasa, maha menguasai, maha kuasa untuk menampakkan semua itu, dan maha bijaksana yang cermat dalam memelihara dan menjaga semesta. Setelah mencapai makom ubudiyah, orang-orang yang berilmu itu lalu berkata dengan penuh ikhlas, innalladzi innad-dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Innalladzina, sesungguhnya agama yang kukuh dan jalan yang lurus diterima dan diridhoi indallah, di sisi Allah yang maha memberi petunjuk kepada hamba-hambanya menuju jalan yang lurus adalah al-Islam, yaitu Islam yang diturunkan darinya kepada makhluk terbaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makhtalafa, tiada berselisih para pembangkang dan mereka yang mengingkari agama Islam, yakni alladzina utul kitab, yaitu orang-orang telah diberi Alkitab dari kaum Yahudi dan Nasrani, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali pada sesudah datang pada mereka ilmu yakin di dalam kitab-kitab mereka yang diturunkan oleh Allah. Ilmu yakin bahwa kelak akan datang seorang nabi yang hak dan agama yang hak yang menasah semua agama sebelumnya. Maka ketika bukti dan tanda yang telah disebutkan di dalam kitab mereka, maka ketika agama itu muncul, mereka pun mengetahui keberadaannya dengan berbagai bukti dan tanda yang telah disebutkan dalam kitab mereka, tapi seiring dengan itu mereka mengingkarinya. Bagian bainahum, karena kedengkian dan perasaan hasad yang tidak pernah hilang di antara mereka, yang muncul dari sifat mabuk kekuasaan, sombong, arogan, dan keras kepala. Famay yakfur bi ayatillah, dan siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dengan bentuk kebatilan semacam itu, niscaya Allah akan memberi mereka balasan tanpa ada yang luput sedikit pun. Fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya dan tidak ada sesuatu pun luput dari pengetahuannya dan hukumannya. Allah sangatlah berat bagi orang yang mengingkari ayat-ayatnya setelah kebenaran tampak jelas. Fa'in hajjuka, kemudian jika mereka mendebatmu, wahai Rasul yang paling sempurna, setelah kebenaran agama dan kitabmu tampak jelas di hadapan mereka, karena mereka sombong dan membangkang, janganlah kau lawan debat mereka. Tapi faqul aslamtu wajhiya lillah, katakanlah aku berserah diri, menyerahkan urusanku tentang kebenaran agamaku dan kuhadapkan wajahku, citra diriku yang diciptakan sesuai dengan citra Allah yang menghimpun segala sesuatu kepada Allah secara lahir dan batin. Qul aslamtu wajhiya lillah, aku hadapkan wajahku pada Allah secara lahir dan batin. Wa manittaba'ani faqul lilladzina utul kitab wa manittaba'ani, dan demikian pula orang-orang mengikutiku, mereka harus tunduk dan berserah kepada Allah dalam segala urusan. Waqul, dan katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna sebagai nasihat, lilladzina utul kitab,
sebagai nasihat pada orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan kepada orang-orang yang ummi, yang tidak menerima kitab dan dakwah, aslamtum, apakah kamu mau masuk Islam, memeluk agama yang menjelaskan tauhid Allah seperti halnya aku dan orang-orang yang mengikutiku setelah kamu melihat berbagai bukti kebenarannya, atau kamu nggak mau masuk Islam sebab kedengkian kebanggaanmu? Fa in aslamu, jika mereka mau masuk Islam setelah kau sampaikan dakwah dan kau tunjukkan pada mereka jalan petunjuk, faqadih tadau, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk ke jalan kebenaran, sebagaimana engkau dan orang-orang mengikutimu. Fa in tawallau, namun jika mereka berpaling dan menolak dari dakwahmu sebagai bentuk pembangkangan dan kesombongan, fa innama alaikal balag, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Mereka tidak akan membahayakanmu dengan penolakan mereka itu karena engkau sama sekali tidak perlu menanggung perhitungan amal mereka. Sebagaimana halnya mereka juga sedikit pun tidak perlu menanggung perhitungan amalmu. Jadi jauhilah mereka. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah maha meliputi mereka dan hati kecil mereka. Allah maha melihat, maha mengetahui hamba-hambanya. Berikut segala kondisi dan perbuatan mereka. Untuk kemudian Allah memberi ganjaran sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.